Persib saat membangun serangan menggunakan sistem yang mirip seperti yang dipakai Hansi Flick bersama Barcelona. Edo Febriansah menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, Rian Kurnia bermain lebih ke dalam, Castanier sebagai striker, Tyran di koridor half space, dan di sektor kanan ada Beckham Putra. Ini bentuk pattern build up dari Barcelona. Gerard Martin fullback kiri menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, kemudian Rafinha bermain lebih ke dalam, Ferran sebagai striker, Dani Olmo di koridor half space, dan Lamine Yamal menjaga sisi kelebaran sebelah kanan. Ya, Persib Bandung harus menerima hasil imbang saat menghadapi Barito Putra dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor akhir 1-1. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe, jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Dari susunan formasi, Persib Bandung di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1, sedangkan Barito Putra di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Ini sesi build up yang dilakukan oleh Persib Bandung. Secara struktur posisi, Edo Febriansah menjaga kelebaran sebelah kiri. Rian Kurnia sayap kiri cenderung bermain lebih ke dalam, tegas dia bergerak di koridor half space. Castanier sebagai striker, Tyran Delvino berada di koridor half space, dan Beckham Putra menjaga sisi kelebaran sebelah kanan. Saat tanpa bola, Barito akan gunakan shape 4-1-4-1. Itu diulangi Persib secara posisi seperti di klip ini. Edo Febriansah menjaga kelebaran sebelah kiri, Rian Kurnia di koridor half space, Castanier sebagai striker, Tyran di koridor half space sebelah kanan, dan Beckham Putra menjaga sisi kelebaran sebelah kanan. Dan jika kita bicara Rian Kurnia yang ditugaskan on point bermain di koridor half space ataupun masuk ke dalam, nggak menjaga sisi kelebaran sebelah kiri dari Persib, perannya sangat amat esensial seperti yang ditampilkan oleh Rafinha di Barcelona. Pada case Persib menghadapi Barito ini, banyak momen bola diarahkan ke posisi dari Rian Kurnia. Ini case ketika posisi yang dimiliki oleh Rian Kurnia, ia on point bergerak kawan-kawan di koridor half space, sedangkan yang menjaga sisi kelebaran sebelah kiri tinggi sekali pergerakannya ada Edo Febriansah. Dengan cara seperti itu, Persib Bandung, lihat di sini, berhasil menciptakan sebuah peluang yang sayangnya efektivitas yang mereka miliki tidak secara optimal terjadi di atas lapangan, kawan-kawan. Nah, ini momen lagi ketika deep pass dilakukan oleh Nick Weavers. Ini gila sih umpannya, dari posisi belakang langsung memberikan bola ke Rian Kurnia yang melakukan gerakan diagonal run dari posisi half space masuk ia ke lini belakang pertahanan dimiliki oleh Barito Putra. Tetapi touch akhir yang dimiliki oleh Rian Kurnia pada edisi tersebut tidak oke. Nah, bayangkan saja, yang kita bahas itu dua klip yang bisa merubah sebenarnya konstelasi yang dimiliki oleh Persib Bandung. Hitung-hitungan aku, setidaknya jika lewat skenario build up itu Persib bisa lebih klinis, efektif, bisa menciptakan 2 sampai dengan 3 gol. Oke, ini secara bentuk serangan dilakukan oleh Barcelona. Sama kawan-kawan, irisannya Gerard Martin menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, fullback kiri dia. Nah, perannya kayak Edo tadi. Rafinha masuk di koridor half space, kemudian Ferran sebagai striker, Olmo di koridor half space sama seperti Tyran. Kemudian menjaga sisi kelebaran sebelah kanan ada Yamal. Secara rest defense yang dibentuk oleh Barca ya 3+2. Koundé ini pelan-pelan ia pun akan melapisi gerakan dari Lamine Yamal. Sama seperti Kakang, kawan-kawan, ia pun di beberapa momentum akan melapisi gerakan dari Beckham Putra, atau Beckham Putra masuk ia di koridor half space mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Tyran di saat Tyran Delvino melakukan pergerakan menjemput bola atau bergerak lebih ke sektor tengah, kawan-kawan. Ini saat Barcelona menghadapi Real Madrid. Secara struktur posisi kawan-kawan sama.
seperti yang ditampilkan sebelumnya atau yang digunakan oleh Persib Bandung. Yamal di sektor kelebaran sebelah kanan, Olmo di koridor half space, Peran sebagai striker, Rafinha di koridor half space, dan Gerard Martin dioptimalkan untuk menjaga sektor kelebaran sebelah kiri yang dimiliki oleh Barcelona. Nah, ini yang kita katakan tadi, secara fleksibilitas yang dilakukan oleh Persib Bandung. Kakang ia melapisi posisi yang dimiliki oleh Beckham. Karena Beckham masuk ia lebih ke dalam di koridor half space. Kenapa? Karena Tyron Delvino coba bergerak lebih ke dalam, ke sektor tengah yang dimiliki oleh Persib Bandung. Tetapi secara orisinalitas, pemain seperti Edo tetap menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Rian Kurnia on point di koridor half space. Castagne sebagai striker. Dan lagi. Dengan cara seperti ini, Persib Bandung pun tidak efektif untuk bisa membongkar ataupun mengeksekusi di daerah final third dari Persib itu sendiri, kawan-kawan. Nah, ini situasi yang sama, kawan-kawan. Kakang melapisi posisi Beckham, Beckham masuk ke dalam, Tyron mencoba mendekat ke posisi Kocican, Klok dalam artikulasi, menciptakan banyak orang di situ, mengalahkan struktur 4-1-4-1 yang dimiliki oleh Barito Putra. Edo menjadi outlet yang coba diarahkan oleh Klok dalam upaya masuk ke jantung pertahanan dari dari Barito Putra, kawan-kawan. Ya, dari pertandingan ini aku melihat sesuatu yang baik lah ya, meskipun ini debatable, bisa kita lihat dari sudut yang mana. Tetapi kalau kita bicara pattern, pergerakan posisi, permainan posisi, ini oke, Persib Bandung. Nah, tetapi kalau kita bicara penerapan taktikal, penerapan ide di atas lapangan, maka butuh pemain yang memiliki kualitas juga, mampu mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh pelatih, kawan-kawan. Kita ambil contoh, misal Hansi Flick di Barcelona, ia melakukan rotasi pemain. Rotasi pemain tersebut diterapkan oleh Hansi Flick menggunakan sistem yang sama dengan menggunakan pemain inti. Nah, tetapi tidak berjalan secara prima. Lalu dimasukkan pemain inti tadi ke menjadi pemain inti dari bangku cadangan, maksudnya ke pemain inti, langsung bisa merubah konstelasi. Nah, untuk Persib Bandung, secara ide, secara sistem udah jelas, tetapi yang sudah kita katakan tadi, pengimplementasiannya harus terus ditingkatkan, atau butuh ini pemain yang secara kualitas mampu menghasilkan efektivitas seperti Castagne. Castagne kan nggak efektif nih di pertandingan ini. Rian Kurnia pun nggak efektif. Nah, aku kebayang aja ketika ada pemain levelnya lebih tinggi kemudian diterapkan pattern seperti itu, bisa saja berbeda. Oke, dan ada satu pertanyaan besar ditanyakan kepada aku soal keputusan wasit. Ya, memang ada beberapa momen keputusan wasit pun diperdebatkan, dipertanyakan, dan case Febri Haryadi yang dilanggar oleh Murillo, kawan-kawan, dari posisi belakang, menurut aku itu tidak termasuk kategori kartu merah. Menurut aku. Kenapa? Pertama, masih ada pemain terakhir back dari Barito Putra. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan pull tapak kaki. Ia menggunakan bagian permukaan dari tulang keringnya ataupun mendekat ke posisi lutut, kawan-kawan. Kalau misalnya langsung strike menggunakan tapak kaki, itu bisa berpotensi mendapatkan kartu merah. Oke ya. Tetapi di situ dilanggar menggunakan, terlihat ia menahan sih, melipat kakinya. Ini tegak kaki lurus. Nah, tapi dia lipat, akhirnya kena di bagian permukaannya ini. Aku melihat ngilu apa yang terjadi dengan Febri Haryadi. Respon dari pemain Persib langsung luar biasa. Aku mengerti. Aku aja pun melihat replay pertandingan itu, situasi fullnya deg-deg ser juga, karena kan Febri ini baru aja selesai cedera pun nggak ringan, kawan-kawan. Ya, wajar. Tetapi jika kita bicara law of the game, maka itu tadi yang sudah aku katakan alasannya tadi. Dan pada case tersebut, ya menurut aku keputusan wasit sudah tepat. Nah, kenapa panas di momen lainnya? Karena akumulasi dari keputusan-keputusan sebelumnya. Secara manajemen, mungkin wasit ini harus meningkatkan bukan keterampilan sih, sikapnya di atas lapangan agar pertandingan itu menarik. Nah, kalau kita hanya bicara satu case
yang terjadi terhadap Beckham, alasannya jelas ya. Yang aku sampaikan, aku nggak ada pro ke wasit, nggak ada istilah aku nggak suka Persib, nggak ada kawan-kawan. Kita udah rutin membahas tentang foul. Kalau misalnya Persib dirugikan, aku bahas. Misalnya Persib diuntungkan, aku bahas. Ya, kontroversi aku bahas. Ya, kalau objektif secara manajemen sikap yang ditunjukkan wasit di atas lapangan, aku rasa harus ditingkatkan oleh wasit itu sendiri. Nah, soal kita sudah ada penggunaan video assistant referee, aku melihat di sebuah artikel ya. Ini ralat kalau aku salah. Kita setelah menggunakan video assistant referee, keputusan yang terjadi di atas lapangan hanya sekitar 85 sampai dengan 89-90% lah. Nah, sedangkan kalau di Liga Eropa, ketika mereka sudah ada video assistant referee, itu tingkat keputusan mereka ambil betul ya di atas lapangan itu 95-99%. Artinya apa? Ini secara pandangan dari wasit kita lagi untuk menilai apa yang terjadi di atas lapangan. Oke ya? Nah, kesimpulannya, bagi aku, kalau Persib dengan patternnya tadi bisa menciptakan gol 2, 3, bahkan 4 gol, nggak akan terjadi seperti ini. Nah, aku teringat saja dengan apa yang disampaikan banyak pelatih di Eropa, kawan-kawan. Iya, di sini Persib dirugikan ataupun ada keputusan-keputusan kontroversi. Nah, tetapi ingat, jika permainan kita bagus, jika permainan kita sudah superior, efektif di depan gawang, mau wasit itu curang, kita udah cetak 2, 3, 4 gol, bakalan sulit wasit itu pun curang menguntungkan klub B, klub C. Nah, di titik ini Persib sayangnya tidak bisa menciptakan gol aja di saat mereka sudah menciptakan banyak peluang lewat permainan yang oke. Nangkap ya di situ kawan-kawannya. Dua hal yang perlu kita ketahui. Yang dapat kita kontrol itu ya taktik kita, permainan kita. Sedangkan yang tidak dapat kita kontrol yaitu keputusan-keputusan wasit. Oleh karenanya, kita fokus ke yang pertama ini. Yang dapat kita kontrol, strategi, taktikal, pendekatan, pergantian pemain. Kalau misalnya kita yang kedua ini nggak bisa kita kontrol. Kalau kita mencoba kontrol, mencoba memikirkan, ya pusing juga. Ya, tapi aku respect ya dengan sikap yang ditunjukkan oleh Boyan Hodak. Misal aku pun di posisi Boyan Hodak, mungkin seperti itu juga. Nah, di sini aku mencoba menjelaskan secara koheren, secara sustainable agar ada kemajuan terhadap Persib Bandung, dan di sini juga menunjukkan Persib Bandung butuh pemain yang lebih levelnya tinggi lagi, bukan hanya berbicara Persib tampil di Asia, tetapi untuk bisa memantapkan ide-ide yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Setiap pelatih pasti menyukai pemain-pemain yang berkualitas. Itu akan membantu secara pendekatan taktikal yang ditumpahkan di atas lapangan. Semoga jelas ya kawan-kawan ya. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.